Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kalian sudah masuk ke semester 2 ya. Masya Allah, waktu cepat sekali berlalu. Tetapi qadarullah kalian masih harus belajar dari rumah, online learning atau pembelajaran jarak jauh. Tidak apa-apa ya, tidak masalah. Selama kita berdoa kepada Allah untuk memudahkan langkah kita menuntut ilmu, dan juga selama kalian ikhlas menjalaninya, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan. Semua proses menuntut ilmu insya Allah akan lancar. Amin. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke tema berikutnya berarti ya, yaitu tema 6 Indahnya Negeriku. Ini adalah pertemuan pertama di semester 2. Silahkan kalian buka buku paketnya ESPS Bahasa Indonesia halaman 83. Sudah lihat? Di halaman pertama, halaman 83, tema 6, kalian bisa lihat keindahan alam di bawah laut. Itu adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, oleh negeri kita tercinta. Ya, itu adalah sebuah gambar taman laut. Taman bawah laut maksudnya. Silahkan coba kalian lihat ini. Ya, gambar ini adalah gambar yang sama tempatnya dengan buku halaman 83, yaitu Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken ini terletak di Pulau Sulawesi ya nak, di Teluk Manado lebih tepatnya. Jadi ini Masya Allah salah satu wisata yang sangat diunggulkan atau yang sangat dipromosikan oleh Indonesia, kebanggaan kita bersama, yaitu Taman Laut Bunaken atau Taman Nasional Bunaken. Lihat ya, bawahnya itu aduh Masya Allah bagus sekali. Bawah lautnya masih sangat asri, banyak karang-karangnya, rumput laut, kemudian jenis-jenis ikannya banyak. Kita lihat lagi yuk tempat yang kedua, masih di Indonesia, karena temanya adalah Indahnya Negeriku. Nah, ini adalah sebuah tempat wisata juga yang terletak di Pulau Irian Jaya, ya, tempatnya di Papua, yaitu namanya Raja Ampat. Seperti yang kalian lihat, ini juga pemandangannya Masya Allah ya, lautnya berwarna hijau kebiruan, kemudian ada seperti batu yang ditumbuhi rumput karang ya, atau apa ini ya namanya? Ya semacam pulau-pulau kecil ya nak. Ini adalah tempat wisata yang terletak di Indonesia, salah satu juga yang sangat terkenal ke seluruh dunia, yaitu Raja Ampat. Selanjutnya, nah ini juga salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia yang harus dilestarikan juga dan sudah terkenal. Tapi bukan di bawah laut ya, ini di daratan, yaitu Borobudur. Ini juga ada sejarahnya Borobudur ini ya. Mungkin kalian sering atau pernah datang ke sini ya. Terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Ya nak. Baik, sekarang dari tempat-tempat tadi yang Ustazah sebutkan, ada Taman Laut Bunaken, kemudian ada Raja Ampat dan Borobudur. Ini bisa kalian dapatkan informasi tentang tempat-tempat tersebut atau teks dari tempat-tempat tersebut. Biasanya kalian temukan di internet bisa ya, atau di koran. Mungkin sekarang koran jarang. Di majalah, di surat kabar. Kalau kalian ingin tahu bisa baca, yaitu tentang informasi tempatnya. Misalnya Taman Laut Bunaken ada di daerah mana, kemudian di sana ada apa saja. Kemudian kalau orang-orang ingin ke sana caranya bagaimana. Raja Ampat juga sama, Raja Ampat terletak di mana, kemudian ada apa saja. Begitupun Borobudur letaknya di mana, keindahan
yang bisa didapatkan apabila kita ke Borobudur apa saja. Nah, itu bisa kalian temukan di majalah, di surat kabar dan sebagainya. Jadi teks yang berisi tentang informasi-informasi yang berdasarkan kenyataan disebut dengan teks non-fiksi. Apabila kalian menemukan teks tentang Taman Laut Bunaken, tentang Raja Ampat, tentang Borobudur yang menceritakan informasi tempatnya, informasi apalagi ya, informasi tempat, kemudian yang bisa kita temukan di sana, informasi-informasi penting, itu disebut dengan teks non-fiksi. Ya, jadi teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, ingat saja, non-fiksi kan depannya N, non-fiksi berisi tentang kenyataan, nyata kan juga N, berarti non-fiksi berisi berita nyata, non-fiksi nyata. Ya. Jadi cerita yang berisi tentang kenyataan atau fakta atau informasi itu adalah yang disebut dengan teks non-fiksi. Misalnya, ini adalah sebuah teks non-fiksi, Bunaken, karena di dalamnya terdiri dari informasi dan juga kenyataan atau fakta. Apa saja yang ada di dalamnya? Bunaken merupakan taman nasional yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan di tahun 91 sebagai objek wisata. Memiliki lokasi yang menjadi perwakilan dari ekosistem perairan tropis Indonesia. Terdiri dari ekosistem hutan bakau, padang lamun, hingga terumbu karang dan ekosistem daratan ataupun pesisir. Pulau yang ada di dalamnya ini memang kaya akan flora dan fauna, di mana Taman Nasional Bunaken memiliki 13 genera atau genus karang hidup dengan dominasi jenis terumbu karang tepi dan terumbu karang penghalang. Ada sekitar 91 jenis ikan yang hidup di perairan ini. Misalnya saja seperti ikan kuda gusumi, lolosi ekor kuning, hingga ilagasi. Mereka yang datang menikmati wisata bawah laut juga tidak hanya dari wisatawan lokal, melainkan dari luar negeri atau mancanegara. Sekali lagi membuktikan bahwa pariwisata di Indonesia memang memiliki daya tarik dunia. Di tempat ini juga banyak kegiatan wisata bahari yang bisa dilakukan pengunjung, mulai dari diving, snorkeling, berjemur, sampai berenang. Nah, itu adalah kan informasi tentang Bunaken ya nak, tentang fakta-fakta dan kenyataan yang ada di Bunaken. Makanya kita sebut teks ini adalah non-fiksi, nyata, berisi informasi. Baik, sekarang kita coba untuk mencari informasi yang bisa kita dapatkan yuk dari teks ini. Apa saja? Misalnya menemukan informasi dari teks non-fiksi. Contohnya yang Bunaken tadi ya, apa yang saja yang bisa kita dapat? Bunaken terdiri dari ekosistem hutan bakau, padang lamun, hingga terumbu karang dan ekosistem daratan maupun pesisir. Ini adalah informasi yang bisa kita dapat setelah kita baca tentunya ya. Informasi apa lagi tentang Bunaken yang bisa kita dapatkan setelah membaca yang teks tadi? Taman Nasional Bunaken ternyata memiliki 13 genera atau genus karang hidup. Nah, informasi yang kedua, ada lagi informasinya, ada sekitar 91 jenis ikan yang hidup di perairan Bunaken. Wah, Masya Allah ya. Ada lagi informasi lain? Di Taman Laut Bunaken juga banyak kegiatan wisata bahari yang bisa dilakukan pengunjung. Misalnya diving, snorkeling, berjemur, dan berenang. Gitu ya nak. Jadi ingat teks non-fiksi, isinya non-fiksi berarti nyata, kenyataan, fakta, atau informasi. Ya, informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Baik, selanjutnya Ustazah akan bahas contoh lain yang ada di buku paket ya. Untuk contoh awal Ustazah berikan di video ini, semoga kalian dapat memahami dengan baik ya nak. Dan kita masih akan membahas contoh lain supaya kalian lebih mengerti. Dan selanjutnya juga akan kita cari informasi-informasi berdasarkan teksnya. Oke, syukron atas perhatiannya nak.
Dan jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.